Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya, Penny Parawita. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi dan gaya kepemimpinan. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, apa sih itu komunikasi? Komunikasi itu kalau menurut saya pribadi ya, komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan atau ide dan gagasan yang dapat menimbulkan feedback. Dan apa sih itu gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan itu adalah gaya kepemimpinan itu kegiatan atau seni yang mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan kelompok. Nah, jadi gini maksudnya itu. Kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu contoh nih, kayak kita kayak dalam suatu organisasi itu kan ya, kayak kita melakukan rapat gitu. Kayak kita melakukan suatu organisasi, kita kan harus ada rapat dulu nih. Harus ada rapat, kita harus menentukan siapa sih yang akan menjadi pemimpin untuk berjalannya organisasi tersebut menjadi baik gitu. Nah, gitu sih kalau saya sanggah lagi. Nah, selanjutnya di sini kan ada pendekatan gaya kepemimpinan, ya. Pendekatan ke gaya pemimpinan itu seperti kayak yang dicontoh nih. Nah, nih ya, contoh dalam gaya kepemimpinan. Contoh dalam gaya kepemimpinan itu yang pertama, kita terus berani dan gigih. Dan yang kedua, kita harus berani bertanggung jawab. Terus yang ketiga, itu kita harus inovatif, optimis. Ya begitulah, kurang lebih begitu ya kalau menurut saya. Selanjutnya ini kan ada pendekatan kisi kepemimpinan tim ya. Nah, apa sih itu pendekatan ke kisi kepemimpinan tim itu? Nah, kalau menurut saya begini, kayak kita nih, agar kita dekat nih sama kepemimpinan. Yang pertama, kita harus rajin berdiskusi. Dan yang kedua, harus banyak yang kita nggak paham itu kita harus bertanya gitu kan. Terus yang ketiga itu kita harus kayak gimana ya? Kayak kita rajin gitu, kayak ada mengadakan pertemuan dan apa gitu kan. Supaya kita tuh berdekat gitu sama pemimpin ini tadi gitu. Nah, ini kan selanjutnya ada pendekatan gaya situasional ya. Nah, apa sih gaya situasional itu? Kalau gaya pendekatan kepemimpinan situasional itu menekan bahwa kepemimpinan itu terdiri atas dimensi arahan dan juga dimensi dukungan gitu. Nah, setiap dimensi itu kita harus diterapkan ya. Nah, kita harus diterapkan kayak secara tepat dengan memperhatikan situasi yang berkembang gitu. Nah, dan juga guna untuk menentukan apa yang dibutuhkan gitu. Yang dibutuhkan situasi kayak khususnya kayak pemimpin harus mengevaluasi pekerjanya gitu. Ya. Dan juga untuk memiliki ya, nih di sini ada pemimpin yang efektif memilih 4 kepemimpinan yang tersedia itu nih. Yang pertama ini itu ada pemberitahu. Nah, apa sih itu pemberitahu? Nah, pemberitahu itu contohnya gini. Penjelasannya gini, kayak kita kayak kita dalam organisasi kita harus menginstruksi nih. Nah, menginstruksi itu kayak kita mendorong bekerja gitu untuk saling membagi gagasan dan juga sekaligus memfasilitasi pekerjaan bahwa dengan semangatnya mereka yang ditunjukkan nih. Yang nomor 3 itu penjual. Nah, apa sih itu penjual? Nah, penjual itu gaya pemimpin yang menyediakan pengarahan atau mengupayakan komunikasi dua arah
dan membantu membangun motivasi untuk upaya orang bekerja. Terus ada pendelegasi. Pendelegasi itu pemimpin yang cenderung mengalihkan rasa tanggung jawab dan bagaimana proses pembuatan keputusan itu dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional itu kayak apa ya? Kayak pemimpin transformasional itu mengubah nilai-nilai pribadi untuk pengikut pengikut untuk mendukung visi dan misi dan tujuan organisasi untuk mencapai lingkungan di mana hubungan dibentuk dengan membentuk iklim di mana visi dapat dibagi. Gitu ya. Nah, di sini juga kan ada memberikan tips untuk menerapkan kepemimpinan transformasional. Nih. Di sini ada 6. Nah, yang pertama itu kita harus memberdayakan seluruh bawahan untuk melakukan hal yang terbaik untuk organisasi, ya. Nah, yang kedua, berusaha menjadi pemimpin yang bisa diteladani yang didasari nilai yang tinggi. Nah, yang ketiga, dengarkan semua pemikiran bawahan untuk mengembangkan semangat bekerja gitu, yang kayak motivasi, motivasi gitu ya. Kayak motivasi lah gitu ya. Nah, di sini ada ciptakan visi yang dapat diyakini oleh semua orang dalam organisasi, yaitu tadi. Nah, visinya itu kayak tujuan gitu. Tujuan dalam organisasi itu apa gitu kan. Nah, gitu. Nah, selanjutnya yang nomor 5 nih, bertindak sebagai agen perubah dalam organisasi dengan memberikan contoh bagaimana gagasan dan melaksanakan suatu perubahan. Nah, itu kayak apa ya? Kayak kita mengasih contoh gitu. Mengasih contoh dan melaksanakan suatu perubahan. Kita ngasih contoh gitu, bagaimana sih kita harus merubah suatu organisasi ini menjadi lebih baik gitu. Kurang lebih begitulah ya. Terus yang terakhir ini, menolong organisasi dengan cara menolong orang lain untuk mengkontribusi terhadap organisasi. Ini. Baik, mungkin itu saja sih yang video yang dari saya yang saya rangkum dalam komunikasi dan gaya kepemimpinan di buku ini tadi. Nah, mungkin gitu. Baiklah, saya Heri. Bismillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.